Baik, ada lagi Ibu Adwina ya. Wah, itu di background-nya ada posternya itu ya. Oh, dengan Bapak. Iya. Ya, Pak. Ini, Pak. Iya. Iya. Belum dibingkai itu posternya, Bu. Belum, Pak Ustadz, baru tempel aja. Iya. Nanti kalau ada yang keliling pegang bingkai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak, Ya, Ibu. ini ada yang mau tanyakan sedikit, Ustaz. Oh, ini masalah fitnah gitu, Ustaz ya. Fitnah itu kan kalau lebih besar, lebih keji ya daripada pembunuhan gitu ya. Terus ini yang suka sekali disampaikan ada guru-guru kita juga di sini. Fitnah ini sejauh mana ini? Misalnya kayak gini ya, kita sholat setiap malam Jumat mengimamin sering membaca surat Al-Kahfi ya dalam imam dalam membaca ayat itu ya di Maghrib misalnya Maghrib. Itu sampai ini ada guru juga nyampaikan ya enggak boleh, jangan nanti jadi fitnah. Kalau baca surat Al-Kahfi mengimamin selalu di malam Jumat itu biasa, kalau didengarkan baca surat Al-Kahfi itu di malam Jumat membaca ya sih bagus ya disunahkan ya. Tapi kalau saya nih mengimami, saya baca surat Al-Kahfi itu sering dulu pokoknya Maghrib itu saya baca surat Al-Kahfi. Ya, itu Ustaznya bilang ya jangan selalu baca ini surat Al-Kahfi nanti jadi fitnah. Nah, gitu. Terus apalagi kayak sujud itu. Sujud kalau biasa saya suka kalau sujud terakhir kalau imamin juga ya. Itu yang terakhir itu aja saya agak lama. Ada gurunya juga yang bilang nih, ya kalau lama itu enggak bukannya di akhir aja. Semuanya lama gitu. Lama setiap sujud itu dilamain. Nah, tapi dikasih tahu ya jangan kalau sujud itu jangan di waktu sholat wajib. Nah, nanti jamaahnya jadi dia kemarin buru-buru semua macam fitnah juga. Bilang ini nanti fitnah juga. Ini kok gampang-gampang. Benar fitnah kita semua fitnah. Jadi kita tuh kan nggak bisa ya mana ininya gitu ya membedakannya gitu. Kita bermaksud berbaik kok dibilang fitnah gitu. Nah, itu aja Ustaz. Saya nggak paham ini. Kok ya apalagi nanti kalau lagi fitnah lagi ya. Ini sebetulnya fitnah ini apa sebetulnya gitu. Gitu, Ustaz. Maksud kita baik sebetulnya, tapi kok dibilang fitnah? Nah, gitu aja Ustaz. Gimana? Gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jadi ada banyak pertanyaan ini ya sebetulnya ini ya. Yang pertama dulu. Yang pertama terkait dengan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Wal fitnah itu asyadu minal qatli, itu Al-Baqarah itu. Ya. Kalau sudah ada tuh ya. Ya. Kalau di dalam Quran, fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia, ya, tapi fitnah bahasa Arab. Ya. Nah, fitnah dalam bahasa Arab, coba kita baca ini kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, itu ada catatan kaki kan, 117 apa catatan kaki? Itu artinya kemusyrikan. Ya. Begitu. Jadi fitnah memang ini bahasa Arab yang sudah diadaptasi menjadi bahasa Indonesia, kata serapan ya, sudah jadi kata serapan. Tapi artinya kadang-kadang beda. Gitu. Kalau fitnah bahasa Indonesia ya itu artinya berita bohong, menyebarkan fitnah. Kalau fitnah bahasa Arab tidak selalu itu artinya. Bisa jadi artinya adalah perbuatan musyrik. Itu fitnah disebutnya. Maka di dalam Quran yang dimaksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu adalah perbuatan musyrik lebih kejam, lebih besar dosanya dari pembunuhan.
Gitu ya. Itu pengertian yang pertama tadi, pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, surat-surat apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW di hari Jumat. Itu disunahkan kalau sholat maghrib di malam Jumat, Nabi selalu always, tidak pernah never ya, itu membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Maka hukumnya sunnah. Sholat maghrib di malam Jumat. Ya, maghrib malam Jumat. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat subuh di hari Jumat, ya, sholat subuh. Sholat subuh di hari Jumat, As-Sajadah dan Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Itu untuk sholat subuh. Sholat Jumat, ya, itu membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafikun, ya. Al-Jum'ah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Munafikun. Itu semua surat-surat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Jadi memang hari Jumat itu istimewa ya, sampai surat-suratnya ada, tapi nggak semua sholat ya. Hanya sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat Jumat. Itu ada patokan suratnya. Kalau mau dapat pahala sunnah, tapi kalau membaca surat yang lain juga tetap sah sholatnya, nggak kenapa-napa ya. Begitu. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Kemudian sujud. Ya, waktu paling dekat seorang hamba di sisi Allah adalah ketika dia sujud. Dan memang tidak dijelaskan dalam hadis sujud pertama, sujud kedua, atau ketiga, atau keempat, silahkan saja. Ya, bebas. Jadi kalau kita sujud terakhir, kemudian kita tambah dengan doa, boleh, nggak apa-apa. Atau sujud pertama kita tambah dengan doa, nggak apa-apa, silakan. Di sujud yang mana saja itu ada kesunahan kita menambah dengan doa. Seperti itu sudah, ya. Ya itu kalau sudah dipegang itu rumusnya secara umum, ya nggak kenapa-napa. Jadi apapun yang terjadi dengan kita, misalnya kita sholat maghrib nih malam Jumat, membaca surat yang lain, bukan Al-Kafirun, bukan Al-Ikhlas, nggak kenapa-napa karena kita tahu ilmunya. Itu kan sunnah, ya. Kalau tidak dikerjakan, tetap sah sholatnya, begitu. Kemudian sujud, kita di semua sujud kita tambah doa, jadi kan sujudnya jadi lama. Ya, atau kita tidak tambah apa-apa, sujudnya semuanya singkat-singkat aja dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Itu juga nggak kenapa-napa juga, karena kita sudah tahu ilmunya. Itu sunnah, tidak menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ya, sudah begitu aja. Jadi patokan kita adalah syariat, hukum syariat. Mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Ya, sunnah di sini artinya dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, begitu. Ya. Akan menjadi menghilangkan sunnah kalau kita ngajarin yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini berhubung masjid ini wakaf dari orang tua saya, jadi saya pengen mengatur masjid ini. Kalau maghrib bacanya tabarok, ya. Itu baru jelas-jelas dia mengajarkan sesuatu yang tidak disunahkan, begitu. Ya, itu dia membuat sunnah baru. Tapi kalau kita sedang beramal, kemudian yang sunnah kebetulan kita nggak kerjakan, nggak kenapa-napa, ya. Karena ya memang kita tempatkan sunnah itu pada porsinya, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, begitu ya. Ini untuk kita, untuk diri kita sendiri, kita sudah tahu, oh kesunahannya di situ, ya sudah.
Kalau saya kerjakan, berarti saya dapat pahala sunnah. Tapi kalau saya tidak kerjakan, ya sudah, tidak batal sholat saya, karena itu hukumnya hanya sunnah. Bagi orang lain juga seperti itu, ya saya juga sering kok di masjid, di musola maghrib, imamnya nggak baca Al-Kafirun, nggak baca Al-Ikhlas. Ya nggak kenapa-napa, nggak saya tegur, nggak saya datang imamnya, Pak Imam, antum nggak ngerti ilmu ya? Ya nggak begitu juga. Kan sholatnya sudah sah sudah, ya. Hanya dia tidak dapat pahala sunnahnya itu aja, gitu ya. Nggak jadi masalah, gitu ya. Kemudian ada orang yang ya itulah dia, kalau kita tahu ilmunya jadi nyaman kita, untuk semua orang kita jadi nerima, jadi legowo. Oh ya nggak apa-apa, orang itu cuma sunnah, ya. Kenapa dipermasalahkan? Kecuali kalau imam tersebut terang-terangan, ya, pokoknya ini mau saya ganti maghrib di sini, kayaknya pendek banget Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, kan malam Jumat, mau saya ganti dengan Al-Baqarah. Nah itu baru saya akan tegur. Nah, tandanya dia ada usaha untuk menghapuskan sunnah Nabi. Kalau hanya dia tidak sengaja tidak mengerjakan, nggak kenapa-napa. Ya, seperti itu, Bapak ya. Iya. Jadi nggak ada fitnah lah itu, nggak ada fitnahnya gitu kan. Jadi tidak mengarah ke situ, itu terlalu berlebihan ya. Hal-hal yang jadi ini Pak Ustadz, jadi imam di masjid, jadinya bacanya surat Al-Kahfi. Jadi teman-temannya bilang, kok Al-Kahfi terus yang dibaca? Nggak boleh gitu. Tiap hari Jumat gitu maksudnya. Ya, betul. Jadi itu ya. Jadi kalau mau mengikuti sunnah, itu surat-surat yang dibaca oleh Nabi pada hari Jumat. Yang tadi saya sebutkan ya. Maghrib, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, subuh, As-Sajadah dengan Al-Insan, sholat Jumat, Al-Jum'ah dengan Al-Munafikun. Ini mengenai sajadah itu satu lagi. Itu juga ditegur juga saya sama jamaah. Dulu saya pernah melaksanakan sebelum dikerjakan tuh saya kasih tahu juga gimana kalau diadakan sajadah nih tiap pagi Jumat ya, sajadah dan Al-Insan. Saya lakukan. Nah, itu saya juga kena ini tuh. Ada sampai salah satu jamaah, ini sholat apa ini? Seumur-umur hidup saya belum pernah ada yang begini. Begitu. Jadi sholat fitnah juga jadi itu. Nggak ada nih sholat sajadah. Padahal ada guru banyak mengajarkan, saya juga baca-baca tuh, wah Nabi mau lakukan itu sholat sajadah tuh malam Jumat itu, pagi subuh Jumat itu. Ya gitu. Nah, itu ini. Jadi sampai sekarang udah karena pada itu bagaimana cara komunikasi kita dengan orang yang belum mengetahui ilmunya. Jadi kita pelan-pelan ya, kemudian sedikit demi sedikit, nanti lama-lama dia tahu, oh ternyata Nabi begitu. Ya, seperti itu. Baik, sudah cukup Pak ya? Ya, sudah cukup.